tidak mau diatur 100% oleh Bung Karno soal perang gerilya. Jangan heran Pak Yani tidak mau diatur dalam soal pemberian senjata dari Cina untuk kaum komunis. Dan ke-12, tahukah kita bagaimana TNI kita secara kekuasaan politik tidak berdaya dan tunduk di bawah kekuasaan politik? TNI tunduk pada kekuasaan supremasi sipil, tapi anehnya dan kontradiktif, Polri yang katanya sipil bersenjata mempunyai pasukan kombatan, peralatan tempur mutakhir, sehingga di dunia boleh dikatakan Polri adalah polisi yang paling militeristik di dunia saat ini, sampai memerangi terorisme dan separatisme yang seharusnya tugas TNI juga diambil oleh Polri. TNI tidak punya kewenangan apapun, khususnya Angkatan Darat. Yang ke-13, tahukah kita kalau TNI hari ini secara institusi terikat oleh undang-undang dan secara individu terikat oleh Sumpah Sabta Marga. Namun, di satu sisi ada kelompok politik dari sipil melalui kekuasaan politik dapat mengintervensi permasalahan internal TNI, baik itu berupa penempatan posisi jabatan dan belanja anggaran persenjataan TNI. 14. Sadarkah kita, slogan sinergitas TNI Polri hanyalah cara halus mengikat TNI ke belakang, tetapi memberikan kekuasaan luas kepada Polri di depan. Logikanya, buat apa dulu TNI Polri dipisah, lalu saat ini diikat lagi dengan bahasa sinergitas? Kan jadi aneh dan menimbulkan tanda tanya besar. Sinergitas artinya tetap di bawah kendali Polri. Nah, semua penjelasan di atas adalah baru beberapa bahagian yang menjadi beban tugas, beban moral, beban psikologis mental prajurit TNI dalam menunaikan bakti pada negara. Sudah sangat jelas bagaimana upaya sistematis untuk mengekang TNI, melumpuhkannya, dan menempatkannya berada di belakang peran dan tugas Polri. Sungguh TNI ku sayang dan TNI ku malang. Ketika ada kejadian berupa perang, bencana alam, dan gangguan keamanan berat, TNI baru dipanggil untuk diperbantukan. Tetapi ketika itu berupa fasilitas politik, kewenangan dan sarana prasarana, TNI selalu diminta untuk bersabar, untuk banyak mengalah, dengan slogan Bumi Pertiwi. Hari ini barulah kita sadar bahwa pelemahan TNI ini adalah bahagian sistematis dan pembalasan dendam dari para kelompok neo-PKI, agar mereka leluasa merebut Indonesia dan merubahnya menjadi negara komunis. Sungguh miris ketika tentara dibuat tak berdaya dan kalau bisa masuk barak saja dan jaga perbatasan. Namun ketika negara sudah sekarat, baru semua teriak dan panggil nama TNI. Ketika semua peran TNI diambil, lalu terjadi konflik polemik yang tidak terkendali lagi, baru panggil TNI. Kemana TNI? Yang enak buat Polri, yang susah dan berat baru TNI, yang disalahkan TNI, yang dipuja-puja Polri. Inilah yang dirasakan oleh para keluarga besar TNI hari ini. Dan itulah yang kita maksud sudah terjadi